Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Tiara Putri dari kelas 1 NC mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di video ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam pendidikan Pancasila, yaitu dasar sistem filsafat Pancasila sebagai dasar aksiologi. Materi ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai ide maupun teori saja, tetapi menjadi pedoman moral dan arah tindakan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemahaman tentang dasar aksiologi ini penting loh, karena melalui aksiologi kita melihat bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafal, tapi ditunjukkan dalam sikap, perilaku, dan kebijakan negara. Melalui video ini, kita akan mempelajari pengertian dari aksiologi, hubungan aksiologi dengan Pancasila, struktur nilai Pancasila, hingga contoh nyata penerapannya dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam yang menggambarkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap manusia dan juga kehidupan. Dalam filsafat ada 3 aspek penting yang kita pelajari, yaitu yang pertama, ontologi, yaitu membahas hakikat manusia dan realitas yang melatar belakangi Pancasila. Manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan, makhluk individual, sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, yaitu ada epistemologi yang membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia memperoleh pengetahuan melalui nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, kebijaksanaan, keadilan, dan juga kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu ada aksiologi. Inilah fokus pada kajian kita pada video ini, yaitu aksiologis, membahas nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana nilai tersebut diwujudkannya. Pengertian aksiologi secara etimologi. Aksiologi berasal dari kata aksio, yaitu nilai atau sesuatu yang berharga, dan ada kata logos yang berarti ilmu atau teori. Sehingga aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai termasuk nilai moral, etika, estetika, religius, sosial, dan politik. Menurut Theodor Bramel, aksiologi memiliki 3 peran utama. Yang pertama, nilai moral atau estetika, yang berarti membimbing tindakan manusia. Yang kedua, itu ada nilai estetika yang berarti menggambarkan ekspresi keindahan. Yang ketiga, ada nilai sosial politik, yaitu melahirkan ideologi negara. Dalam konteks Pancasila, aksiologi mempelajari yang pertama, nilai apa yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, mengapa nilai itu penting. Yang ketiga, bagaimana nilai itu diwujudkan. Pancasila sebagai sistem nilai menurut Noto Nagoro menjelaskan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat sekaligus sistem nilai. Nilai-nilai dalam Pancasila yaitu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai fundamental yang tidak bisa diubah, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Yang kedua, itu ada nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar dalam bentuk kebijakan, undang-undang, kelembagaan, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, itu ada nilai praksis,
Repraksis adalah implementasi nilai dalam kehidupan nyata, seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Melalui tiga struktur ini, Pancasila hadir sebagai pedoman moral yang utuh. Selanjutnya, kita akan membahas nilai aksiologis dalam setiap sila-sila Pancasila. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung pada sila pertama yaitu ada 1. Keimanan, 2. Ketakwaan, dan yang ketiga itu ada toleransi, dan yang keempat kebebasan beribadah. Aksiologisnya, yang pertama, menghormati sesama pemeluk agama. Yang kedua, tidak memaksa agama lain untuk memeluk agama kita. Dan yang ketiga, hidup rukun antar sesama pemeluk agama. Yang kedua, itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila kedua yaitu 1. Penghormatan martabat manusia. Yang kedua, itu ada HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, itu ada anti kekerasan. Sosiologisnya yaitu 1. Berlaku adil. Yang kedua, menghargai hak orang lain. Dan yang ketiga, itu ada persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila ketiga yaitu 1. Cinta tanah air. Dan yang kedua, solidaritas. Dan yang ketiga, itu ada kebangsaan. Aksiologisnya, yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Dan yang kedua, itu ada menjaga persatuan. Dan yang keempat, itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung pada sila keempat yaitu 1. Demokrasi. Yang kedua, musyawarah. Dan yang ketiga, itu ada kebijaksanaan. Aksiologisnya, yang pertama, menyelesaikan masalah tanpa adanya pemaksaan. Dan yang kedua, itu ada menghargai perbedaan berpendapat. Dan yang kelima, yaitu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila kelima yaitu 1. Kesejahteraan. Dan yang kedua, itu ada pemerataan. Dan yang ketiga, itu ada solidaritas. Aksiologis pada sila kelima yaitu membantu sesama. Yang kedua, menolak ketidakadilan. Dan yang ketiga, mendukung pemerataan kesempatan. Itu saja nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila pada dasar nilai aksiologis. Setelah tadi kita membahas nilai aksiologi dalam setiap sila-sila Pancasila, di sini kita akan membahas penerapan nilai aksiologisnya. Yang pertama, itu dalam kehidupan pribadi. Pada sila pertama yaitu beribadah sesuai agama dan menghormati orang lain. Pada sila kedua yaitu tidak semena-mena dan menjaga sikap. Pada sila ketiga yaitu menjaga kerukunan lingkungan. Pada sila keempat yaitu bermusyawarah dalam kelompok kecil. Dan pada sila kelima yaitu berlaku adil pada teman, keluarga, dan masyarakat. Dan yang kedua itu ada dalam keluarga. Dalam keluarga itu memiliki penerapannya seperti gotong royong, bermusyawarah, keluarga, dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu ada dalam masyarakat yaitu seperti toleransi antar suku agama, hidup rukun, dan menjaga keamanan lingkungan. Dan yang keempat yaitu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapannya yaitu 1. Mematuhi hukum, dan yang kedua itu ada taat mengikuti aturan, dan yang ketiga yaitu ada mendukung kebijakan adil, dan yang keempat
berpartisipasi dalam pemilu. Setelah kita membahas penerapan nilai aksiologi, di sini kita akan membahas contoh aktual penerapan aksiologi. Seperti contoh, kita mengambil pemilu 2024, di mana di situ mencerminkan 3 sila, yaitu pertama, sila keempat, rakyat, di mana rakyat memilih pemimpin melalui demokrasi. Dan yang kedua, itu ada sila ketiga, yaitu kesatuan, di mana pemilu harus dilaksanakan dengan damai dan menghindari ujaran kebencian dan provokasi. Dan yang terakhir itu ada sila kelima, keadilan sosial, di mana proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU harus dilakukan secara transparan dan adil. Tantangan serta solusi dari implementasi aksiologi Pancasila di era modern. Yang pertama itu ada individualisme dan konsumerisme. Tantangan yang dihadapinya, gaya hidup modern membuat masyarakat semakin materialistis dan kurang peduli terhadap sesama. Solusi yang harus kita lakukan, satu, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila, dan yang kedua, revitalisasi budaya gotong royong, dan yang ketiga, kampanye hidup sederhana dan empati sosial. Dan yang kedua, itu ada intoleransi, konflik identitas. Tantangannya yaitu masih terjadinya konflik agama, suku, dan perbedaan identitas. Solusi yang harus kita lakukan, satu, mengoptimalkan dialog lintas budaya dan agama, dan yang kedua, menegakkan aturan anti diskriminasi, dan yang ketiga, penguatan literasi keberagaman sejak dini, dan yang ketiga itu ada hoax dan penyalahgunaan media sosial. Tantangannya yaitu hoax, ujaran kebencian, dan provokasi mencegah bela masyarakat. Solusinya yaitu satu, penguatan literasi digital masyarakat, dan yang kedua, edukasi etika bermedia sosial, dan yang ketiga, pengawasan ketat terhadap penyebaran informasi palsu, dan yang keempat, itu ada korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Tantangannya, KKN merusak keadilan dan kepercayaan publik. Solusinya, pendidikan anti korupsi berkelanjutan, dan yang kedua itu ada reformasi birokrasi dan transparansi lembaga, dan tiga, penegakan hukum yang tegas dan adil. Dan yang kelima itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Tantangan yang dihadapinya yaitu kesenjangan pendapatan dan ketidakpemerataan pembangunan. Solusi yang harus kita lakukan yaitu satu, pemerataan infrastruktur dan pendidikan, dan yang kedua, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan, dan yang ketiga, kebijakan perlindungan sosial yang inklusif. Dan selanjutnya itu ada 6, menurunnya wawasan kebangsaan generasi muda. Tantangannya yaitu pengaruh budaya saling membuat nasionalisme melemah. Solusinya yaitu satu, memperkuat pendidikan Pancasila melalui metode kreatif, dan yang kedua, kegiatan kebangsaan seperti bela negara, volunteer, dan mengembangkan konten digital bertema nasionalisme. Dari seluruh pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar aksiologi berarti Pancasila menjadi sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan bangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kebijakan negara. Dengan memahami aksiologi Pancasila, kita dapat menjadi warga negara yang lebih berkarakter, bermoral, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.